warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Kowaka Hikmat Kementerian Agama Kabupaten Garut, yang kami hormati Rekat Pengurus dan Ketua Pengawas dan Pengelola Kowaka Hikmat Kementerian Agama Kabupaten Garut, yang kami hormati Bapak Ibu beserta rapat anggota Kowaka Hikmat Kementerian Agama Kabupaten Garut, seraya mengucapkan puji syukur. Alhamdulillah, mari kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya terhadap kita semua. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih bisa ditakdirkan untuk bertemu di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau telah membawa agama kita menjadi agama teladan, agama penuh dengan keberkahan, agama yang penuh dengan tuntunan, yakni agama Islam rahmatan lil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya hadir dalam acara rapat anggota RA Kowaka Hikmat Kementerian Agama Kabupaten Garut. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankanlah saya untuk membacakan acara. Pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga kata pengantar Ketua Kowaka Hikmat Kementerian Agama Kabupaten Garut, yang dilanjutkan dengan pembukaan rapat anggota RA tahun buku 2025. Keempat, sambutan Ketua Pengawas Kowaka Hikmat. Itu acara-acaranya. Yang acara pokoknya pertama pengesahan, yang kedua
penjelasan pengurus tentang rancangan rapat kerja dan rapat anggota rencana anggaran pendapatan belanja tahun buku 2025. Ketiga, tanggapan anggota peserta rapat dilanjutkan dengan jawaban pengurus atas tanggapan langsung. Keempat, kesimpulan dan pengesahan rapat kerja dan rapat anggaran pendapatan belanja OWK Hikmat tahun buku 2025. Kelima, pembacaan doa. Keenam, tutup. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama-sama acara kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara kedua, pembacaan ayat Al-Quran. Untuk itu, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan dibacakannya surat Al-Fatihah, semoga kita semua dilancarkan segala urusan dan senantiasa mendapatkan petunjuk untuk keselamatan dan kesuksesan dalam menjalani kehidupan ini. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara nomor 3, kata pengantar Ketua OWK Hikmat Kementerian Agama Kabupaten Garut, dilanjutkan dengan pembukaan rapat anggota tahun buku 2025. Maka saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ketua OWK Hikmat Kementerian Agama Kabupaten Garut, Bapak Dr. Andes Haji Suryani MSI. Waktu dan tempat. Walam yakullahu waliyun min duni bakam tataqina rasulana ila Allah wa la syarika lahu wa Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Allah ta'ala bihi tabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Rekan-rekan pengurus, pengawas, pengelola yang saya hormati, Bapak Ibu peserta rapat anggota yang berbahagia. Alhamdulillah wassyukurullah ni'amillah pada pagi hari yang ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi pada acara rapat anggota Kementerian tahun 2024. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa barokah bagi sekalian. Allah melimpahkan rahmat dan maghfirahnya. Allah memberikan umur yang panjang yang barokah, memberikan rezeki yang barokah, kehidupan kita yang barokah, dan juga pada rekan-rekan kita yang mungkin kurang sehat, mudah-mudahan Allah memberikan seperti sedia kala. Allahumma rabbana astaghfirullah la syifa illa syifauka syifaan ya Allah ya rabbal alamin. Bapak sekalian, salah satu kelebihan kita rapat anggota, kita bisa bersilaturahmi. Silaturahmi itu pan ahli surga, betul Pak? Betul Pak, silaturahmi ahli surga. Sebuah hadis Rasul mengatakan atibil kalam wasilil arham wasolli bilail wan nasudiya tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasul, bicaralah yang baik, laksanakan silaturahmi, salatlah di pada malam hari, maka tadkhulul jannah, insya Allah akan menjadi ahli surga, masuk ke surga bisalamin dengan keselamatan. Kalau Bapak punya kitab Tanbihul Qabilin, itu ada bab tentang fadilah silaturahmi. Silaturahmi itu katanya solin ada 10 perkara. Jadi antaranya ada ikhfaul surur. Dengan silaturahmi itu kita bisa berbahagia, bisa bercengkrama, kita bisa bertemu. Bapak sekalian sudah sekian tahun tidak bertemu, dengan silaturahmi kita bisa bercanda gurau. Saya sudah pensiun 14 tahun Pak, tapi kalau ada rapat anggota perasaannya jadi bapak-bapak asa bisnis kayak alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Bahkan Bapak sekalian, saya pernah
mendengar pengarahan dari salah seorang pengawas, salah seorang tokoh koperasi di Jawa Barat, bahwa dalam koperasi itu ada 5 variabel. 5 variabel itu aspek-aspek yang harus ada dalam sebuah perkoperasian. Pertama adalah aspek manajemen, aspek ini. Memang yang ngatur koperasi itu masalah kita pikir, Pak, kita manajemen. Bapak selaku manajer, Bapak selaku kepala sekolah, kepala KUA dan sebagainya, itu adalah perlu memahami tentang masalah manajemen. Dulu sering diisukan karyawan Depag itu lemah dalam aspek manajerial. Nah, mudah-mudahan bisa memanage dengan sebaik-baiknya. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek pendidikan. Jadi tidak ada koperasi katanya kalau tidak ada pendidikan. Ya mudah-mudahan tahun depan kalau memang levelnya ada dan masih ada yang belum pernah mengikuti pendidikan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan begitu tentang pendidikan koperasi. Jadi katanya tidak ada koperasi kalau tidak ada pendidikan, tidak ada koperasi kalau tidak ada RA dan RAT. Bapak sekalian, di Kabupaten Garut koperasi itu ratusan, entah 1.400 kalau tidak salah. Ini yang RA itu Pak, yang RA Masya Allah tidak banyak, hanya beberapa koperasi saja. Yang RAT aja paling-paling hanya sepertiganya kan. Tapi alhamdulillah kita sekalian di Koperasi Hikmat, RA, RAT kita tetap laksanakan. Ini katanya merupakan satu indikasi bahwa koperasi kita adalah merupakan koperasi yang sehat, gitu ya, koperasi yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah variabel ketiga tentang usaha, begitu ya. Memang koperasi itu adalah badan usaha. Dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 2 Tahun 2592 bahwa koperasi ini adalah badan usaha yang digerakkan oleh sekumpulan orang-orang yang melandaskannya kepada prinsip koperasi di atas dasar ajas kekeluargaan. Ajasnya adalah ajas kekeluargaan. Jadi merupakan ada badan usaha. Dan usaha terus kalian, usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi Hikmat adalah hanya KSP, hanya KSP. Bapak Ibu, koperasi ada berapa jenis di kita? Bu, Bapak, koperasi ada berapa jenis? Koperasi ada 5 jenis Pak. Ada koperasi konsumen, koperasi produsen, ada koperasi jasa, ada koperasi pemasaran. Nah kita mah koperasi KSP, koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam. Jadi koperasi simpan pinjam, anggota menyimpan di koperasi, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib. Kemudian uang itu dipinjamkan kepada anggota, kemudian nanti ada jasanya, ya, ada jasanya. Istilah di koperasi itu Bapak sekalian jasa. Kenapa tidak bunga, Pak? Kalau di bank itu namanya bunga, kalau di koperasi namanya jasa. Kalau bunga yang menentukan nilai lebih itu adalah yang punya modal. Ya. Umpamanya BCA milik siapa? Sansudio Sudono. Jadi yang menentukan nilai lebih itu dia. Kemudian nilai lebihnya juga untung dia. Kalau koperasi namanya jasa. Kenapa disebut jasa? Modalnya dari anggota, ada nilai lebihnya juga untung anggota, nanti pun ada diberikan juga untuk anggota. Begitu. Bapak sekalian, saya termasuk orang yang dulu penggemar bank begitu ya. Selama saya pinjam ke bank, pernah diberes samping-samping aja. Betul tidak Pak? Tapi kalau di koperasi Bapak sekalian, Bapak rapat 2 kali di sini, dikasih ongkos, dikasih makanan, dikasih sene, ya, jasa pinjaman, ya, dikasih pakaian, dikasih sarung, ya.
sekalipun masih kira lalapor di pasihan deh. Jadi makanya koperasi itu lebih baik lah kalau bisa seluruh anggota lebih memanfaatkan koperasi daripada memanfaatkan kepada bank begitu kepada bank. Jadi kalau koperasi itu istilah jasa dari anggota oleh anggota untuk anggota, ya, untuk anggota. Jadi aspek usaha kita adalah hanya KSP, usaha USP atau usaha simpan pinjam. Sekalipun kalau sekalian ada nilai lebih di koperasi hikmah, di samping kita usaha USP, Bapak sekalian, ada nilai lebih kita punya gedung. Bapak lihat di sana bagaimana pendapatan gedung dan penyewaan rumah sampai dapat 102 juta. Kita tidak pendapatan sangat tidak simpan pinjam, nyewakan gedung. Kalau penginapan mah agak-agak kurang biasanya. Nyewakan gedung, nyewakan itu rumah kita yang di depan dan juga yang di jalan rumah. Nah itu kita mendapatkan 100 juta untuk kita sekalian, jadi bukan dari NP saja. Kemudian yang keempatnya adalah ada aspek keuangan, variabel keuangan. Bapak sekalian, alhamdulillah sepengetahuan saya dan juga pengecekan tiap 3 bulan ada pengawas, ini populasi kita cukup baik lah. Saya kira tidak ada rekan-rekan yang curaling. Tahu Bu curaling? Insya Allah amanah ya rekan-rekan kita insya Allah. Bapak sekalian, ruksaknya koperasi apabila pengurus tidak amanah, anggota hianat, coba kawet. Pengurusnya tidak amanat, anggota hianat, apa sih kata Mas? Ida duyiatil amanah karena firrojah. Kalau amanah sudah dilalawatin, hancur. Saya lihat koperasi yang ada di sekunder, koperasi itu ada dua ya, ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Kalau koperasi primer ada seperti kita ini, minimal 20 orang anggota bisa menjadi koperasi. Kalau koperasi sekunder, gabungan beberapa koperasi. Saya lihat gabungan koperasi di PKPRI selama 10 tahun itu hampir seluruh koperasi tidak ada, Pak. Hampir seluruh koperasi hilang. Saya lihat di daerah Cisewu juga ada koperasi hancur. Akibatnya pinjam uang ke BKE, dipinjam oleh pengurus, oleh anggota, para nunggu, akhirnya jadi hancur. Di Kadungora banyak, Kadungora ada di pinggir jalan tuh, kelas 10 juga itu katanya bangkrut. Dulu di SMP juga di sini ada SMP, koperasinya bagus, ujung-ujungnya menjadi bangkrut. Akibat tadi Bang, pengurus tidak amanah, anggotanya banyaknya hianat, ujung-ujungnya mengalami kehancuran. Kemudian variabel yang kelima adalah variabel tentang silaturahmi. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi minimal setahun 2 kali begitu di tempat ini, yang mudah-mudahan lebih mengakrabkan hidup juga kita sekalian sebagai warga kemudian bahwa RA ini adalah amanat undang-undang. Kenapa harus ada RA dan RAT? Itu amanat daripada ADART. Dalam pasal 8, dalam pasal 13 dan pasal 9 ART di sana disebutkan tentang adanya rapat anggota. Nah, rapat anggota ini dilaksanakan melalui perwakilan, Pak. Perwakilan, jadi sebanyak 2,5%. Kemudian dalam RA ini tujuan pokoknya adalah dua. Satu adalah membahas program, yang kedua adalah membahas tentang RAPB. Bapak Ibu, apa itu program, Pak? Apa yang dengan program? Program itu rangkaian kegiatan yang direncanakan sebelum dilaksanakan, itu namanya program. Bapak sekalian, program bagi kita umat Islam
ada program dunia, ada program akhirat ya. Sebelum saya menyampaikan program dunia, boleh tidak kalau saya sebut program akhirat, boleh tidak? Mau ngamakan? Bapak sekalian, saya ingin tanya kepada bapak-bapak, dalam Al-Quran ada tidak ayat yang menunjukkan tentang usia 40 tahun, ada nggak? Ada tidak? Ada tidak tentang usia 40 tahun? Ada. Ada yang apa ayatnya, ada nggak? Barangkali lupa ya, barangkali lupa. Bapak sekalian, kita ini banyak yang sudah usia 40 tahun. Ada yang 40 tahun udah ada, Bu? Lebih banyak. Al-Quran itu menekankan bagi orang yang usia 40 tahun, tapi bukan berarti yang sebelumnya atau yang sesudahnya tidak penting. Ini yang nggak penting ya. Ini seolah kultum aja Pak, kultum ya, kultum. Saya teringat ada seorang kepala KUA, baca ayat rapati kabupaten dan ayat perumahan, cina ayat atau sehadis begitu. Saya insya Allah barangkali beberapa menit menyampaikan tentang program kita, terutama bagi orang-orang yang usia di atas 40 tahun. Ini terdapat dalam surah Al-Ahqaf ayat 14. Al-Ahqaf ayat 14 diawali dengan wa wasal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Di sana Allah mengatakan apabila usia sudah 40 tahun. Maka program di sana ada 6 program, Bu. 6 program sebagaimana yang tercantum dalam doa tersebut. Doa yang diawali dengan Rabbi Auzini itu terdapat dalam 2 surat ya. Satu Al-Ahqaf 14, yang kedua surah An-Naml ayat 9. Dalam surah An-Naml, Rabbi Auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ana musallallahu wa dini bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Al-Ahqaf 14, Rabbi Auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa aslih fi dhurriyyati innaka ilaik wa inni minal muslimin. Di sana ada 6 program bagi kita sekalian. Bagi yang usia sudah 40 tahun, memberikan keselamatan bagi kita ya. Program pertama adalah Rabbi Auzini. Auzini itu adalah dimana al-himni atau wafini an-ashkuruni mataka. Pertama adalah program banyak bersyukur sekali ini. Orang kalau sudah usia 40 tahun biasanya sudah banyak nikmat punya. Coba Bapak sekalian, menjadi kepala KUA, kepala rumah tangga, sudah banyak mobil, sudah banyak serang dan sebagainya. Makanya Allah menyatakan program kita banyak bersyukur. Ya, program kedua wa'ala walidayya, berbakti kepada kedua orang tua. Ada hadis yang seolah-olah ini bukan biru abnaku tapi biru abnaku. Kita berbuat baik kepada orang tua, maka insya Allah anak kita pun akan berbuat baik kepada kita. Ya, ada ungkapan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak amal soleh Pak. Wan amal solihat, atau banyak amal soleh. Tanda-tanda ahli surga kata Nabi adalah orang yang gemar melaksanakan amal soleh. Ida aradallahu bi'amdin khairan istakmalahu. Apabila oleh Allah orang akan dijadikan orang baik, maka dia itu senang beramal soleh. Istakmalahu, senang beramal. Sahabat bertanya, Rasulullah, amal apa? Istakmalahu lil amali sholih qabla mautihi. Orang sedang senang beramal soleh sebelum. Kemudian yang kelimanya, ayat keempatnya adalah wa aslih fi dzurriyyati. Program kita bagaimana kita punya anak yang baik, anak yang soleh ya. Kemudian yang kelimanya adalah ini tuntu wilayah sirul tobat. Sirul tobat. Orang sebelum usia 40 tahun barangkali banyak dosa, banyak meninggalkan sholat dan sebagainya. Wajar kalau tidak tobat.
ya. Tapi bukan berarti yang 40 ke atas udah tobat begitu. Yang keenam adalah wa inni minal muslimin, program kita konsisten dalam keislaman. Syukur-syukur kita sampai mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah program tata akhirat. Itu dalam ayat 15 ya Pak. Ayat 15-nya kebaikan mereka oleh Allah akan diterima wa nafaza wa sayyatihi kesalahan orang kafir fi ashabil jannah, jadi ahli surga. Ya, barangkali itu sekedar pengantar kultum membahas program keakhiratan sebelum kita membahas program keduniaan yang berkaitan dengan khusus yang berkaitan dengan operasi kita. Jadi sekalian kita melaksanakan RA hakikatnya merupakan amanah daripada DART yang harus kita laksanakan supaya tidak nyolong waktu. Tadi oleh Pak Pembawa acara sudah ada pembukaan, kita buka acara ini sama baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini diberikan kelancaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut acara yang keempat, sambutan dari Ketua Pengawas Bapak Kiai Haji Aceh Toha, dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Koperasi Warga Kementerian Agama Kabupaten Hikmat berikut jajarannya, yang kami hormati teman saya anggota pengawas Warga Hikmat Pak Haji Dadang Sab, Bapak Ibu anggota Warga Hikmat yang kami hormati dan kami banggakan. Rasa syukur mari lagi kita panjatkan dan alhamdulillah atas rahmat dan karunia pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama di tempat ini untuk mengikuti acara rapat anggota Warga Hikmat tahun 2024 yang dilaksanakan oleh pengurus Warga Hikmat. Mudah-mudahan menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan digelarnya acara rapat anggota ini, operasi yang kita miliki, operasi yang kita banggakan, mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan keberadaan operasi Warga Hikmat ini dapat membantu soal kehidupan ekonomi keluarga kita masing-masing. Salawat dan salam juga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tamu, kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sambutan dari kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang dari 687 orang itu, berdasarkan catatan yang ada pada kami, ada sekitar 115 orang yang tidak aktif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, terkait dengan program peningkatan jumlah anggota ini, kami mohon masukannya, atau silakan Bapak Ibu memberikan pemikiran, dituangkan di dalam program bagaimana cara meningkatkan jumlah anggota. Yang kedua, anggota yang sekarang sudah tercatat juga
dimohon untuk terus aktif meminjam, aktif membayar, ya. Dan jangan sampai terjadi kemacetan, ya. Jangan sampai terjadi kemacetan. Sebab penyakit yang paling berbahaya di koperasi adalah manakala terjadi pinjaman macet dari awal. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku pengawas sesuai dengan fungsi sebagaimana diatur di dalam pasal 28 Anggaran Dasar Koperasi, setiap tahun selalu mengawasi jalannya atau implementasi kebijakan yang dituangkan atau yang ditawarkan oleh pengurus, termasuk ya, keputusan rapat anggota. Alhamdulillah, berdasarkan penilaian yang dilakukan setiap acara binariksa, ya, pengurus Kawaka Hikmat selalu konsen, selalu konsisten dan patuh menjalankan apa yang telah menjadi kebijakan koperasi, termasuk keputusan rapat anggota. Insya Allah mungkin ini pun rapat anggota yang sekarang oleh pengurus akan dijadikan acuan untuk mengelola koperasi ke depan. Mudah-mudahan dengan sumbangsi pemikiran Bapak Ibu, koperasi Hikmat di tahun 2025 lebih baik daripada tahun 2024. Kemudian terakhir Bapak Ibu, saya lihat di dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja, koperasi Kawaka Hikmat di tahun 2025 ingin meraih laba atau meraih keuntungan di angka 1,4 miliar. Nah, ini tentu perlu bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu selaku anggota. Tidak mungkin angka sebesar itu bisa tercapai kalau Bapak Ibu sebagai anggota pasif, artinya tidak meminjam ke koperasi. Karena koperasi Kawaka Hikmat itu kan koperasi simpan pinjam. Jadi aktivitas pokoknya adalah simpan pinjam. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon untuk aktif meminjam, memanfaatkan uang yang ada di koperasi sebelum atau jangan mendahulukan meminjam ke luar koperasi. Hal ini apa? Untuk kesejahteraan kita juga. Kalau target 1,4 miliar tercapai, tentu ya manakala nanti rapat anggota tahunan, hasil yang diperoleh oleh Bapak Ibu mungkin akan ada peningkatan dari tahun 2024. Bisa Bapak Ibu juga ketahui di dalam catatan di pengurus di Pilu itu bahwa sampai bulan Oktober kemarin, ya, sekarang bulan November, bulan Oktober, itu pendapatan koperasi kita dari target 1,5 miliar itu baru memperoleh 1,1 miliar sekian. Nah, ini kan yakin ini tidak akan tercapai. Kemungkinan hanya akan memperoleh di angka 1,3 miliar sampai Desember nanti. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, itulah ya. Ajaklah teman-teman Bapak Ibu yang sama-sama ASN di Kementerian Agama untuk menjadi anggota koperasi. Dan ajaklah mereka, termasuk Ibu Bapak juga, untuk aktif ya, meminjam atau menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. Pemerintah menurut pengamatan kami sekarang ini ada peningkatan, bahkan mungkin akan lebih intens karena pemerintah sekarang terhadap koperasi ini sangat konsen, dibuktikan dengan menterinya juga khusus sekarang, khusus koperasi, tidak disatukan dengan masalah lain. Kalau kemarin kan Menteri Koperasi dan UMKM, sekarang mah khusus Menteri Koperasi. Nah, bahkan yang saya ketahui kebetulan kami juga di YTS Pameran ada koperasi pondok pesantren, ada yang datang langsung dari Jakarta
memantau, ya, mengecek tentang keberadaan koperasi. Nah, demikian juga dari pemerintah Garut khususnya, pemerintah Kabupaten Garut, ya, ini juga kelihatannya akan ada peningkatan perhatian ke koperasi, termasuk penyediaan dana hibah untuk modal koperasi. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat ber-RA, mudah-mudahan apa yang dihasilkan dalam RA ini bisa terlaksana serta ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pengawas yang telah menyampaikan pengarahannya, baik menyangkut keanggotaan, partisipasi dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi atensi kita, perhatian kita sebagai anggota koperasi. Sebelum saya memasuki pada acara pokok, ini ada beberapa rekan kita yang telah berpulang rahmatullah. Sebagaimana dalam buku di sini ada 7 orang, Pak Jenal Dia, Pak Haji Kudun, Pak Ahmad Yani Ramdhani, Bapak Ikhwati, DRA Raja Eka Guna, Pak Adeja Juli, dan Pak Denny Dasori. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya, diampuni dosanya, dan mereka mendapat rezeki husnul khotimah. Allahumma lahu warhamhu wa'afihim wa'fu amin. Selanjutnya Bapak sekalian, alhamdulillah selama keputusan periode kemarin 2124 ini koperasi kita mendapat penghargaan Bapak sekalian. Bisa dibaca nanti dalam buku tentang daftar dan penghargaan dari Demopinda sebagai iuran yang rajin lah. Di Garut ini banyak koperasi-koperasi yang hese banyak iuran dari sekian koperasi. Alhamdulillah koperasi kita termasuk yang lancar dalam iurannya, iuran bulan sehingga kita iuran tahunan Pak, iuran tahunan ini disisihkan dari S1 sekitar 2,5%. Kita termasuk yang rajin. Kemudian juga kita mendapat penghargaan Demopinda wilayah Ubud, katanya sebagai prestasi. Masya Allah. Padahal dosa saya tidak ada apa-apanya. Kalau nilai alhamdulillah koperasi kita dianggap sebagai berprestasi di negara. Ini juga ada penghargaan dari Basnas, kemudian juga ada penghargaan koperasi berprestasi kategori. Itu ada kesalahan Pak ya. Jadi pertumbuhan aset bukan pertumbuhan pesat ya. Itu adalah sumber daya atau barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan, maksudnya dimiliki oleh sekalian. Itu namanya aset. Bapak sekalian perlu diketahui bahwa kita adalah berkat penyisihan daripada dalamnya kita sudah kembali rumah itu Pak. Rumah yang di depan kita beli 1,5 M. Beli 1,5 M. Ini Pak buat bapak-bapak dipulangkan, disisihkan ke sana. Kalau tidak salah kata-katanya kita masih punya bayaran sekitar 300 juta, 400 juta. Jadi Bapak sekalian, para pengurus, termasuk Bapak sekalian, ya apabila ada saum, itu ada saum gitu ya. Karena dana seharusnya untuk kita bersama dialihkan untuk membeli rumah. Dan tentunya mungkin bagi generasi nanti yang akan datang. Terus saya biasa itu, kita tidak masalah itu, tidak masalah itu.
sekalian. Saling menghargaan dan yang pertama pada saat tentang quorum, apakah yang hadir ini sudah memenuhi quorum, sudah memenuhi? Kemudian acara piala bisa diterima. Kemudian tata tertib piala bisa diterima. Kemudian risalah RT bisa diterima. Penjelasan terus tentang rencana kerja dan RAPP sebagaimana dijelaskan dalam ADART bahwa sebelum kita melaksanakan rapat anggota tahunan harus diawali dengan rapat anggota terlebih dahulu. Kita diawali dengan rapat anggota dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang program kerja dan RAPP. Jadi fokus kita pada hari ini adalah tentang program kemudian RAPP. Kami buatkan itu sudah memenuhi variabel sebagaimana yang saya jelaskan tadi di atas. Variabel tentang operasi itu sudah memenuhi variabel yang ada dalam program kerja ini. Yang pertama, saya kira program nomor mulai dari nomor 4 aja begitu ya. Yang pertama tentang lokalisasi dan manajemen kewajiban yang namanya kantor supaya baik itu harus dikelola dengan manajemen yang baik. Insya Allah manajemen yang baik akan berpengaruh pada pengelolaan kantor. Saya kira poin-poinnya nanti sudah dibaca oleh Bapak sekalian. Kemudian yang kedua mengenai pendidikan dan pelatihan. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa koperasi tidak ada koperasi kalau tidak ada pendidikan dan pelatihan. Mudah-mudahan untuk tahun 2005 kalau memang masih ada yang belum mengikuti pendidikan, mungkin nanti bisa dirancang oleh pejabat dan sebagainya. Pernah mengikuti pendidikan. Kemudian yang ketiga bidang usaha, keuangan, pemodalan dan pelayanan. Saya kira tentang usaha kita adalah prinsipnya adalah USP, usaha simpan pinjam. Kemudian di sini tentang simpanan pokok, simpanan wajib. Bapak sekalian untuk tahun yang akan datang ya. Jadi program ini untuk tahun yang akan datang tahun 2005. Ini kami tawarkan buat sekalian, umpama simpanan wajib 150. Kira-kira apakah tetap apa mau ditambah Pak? Ya. Kemudian simpanan hari raya 150 tetap apa ditambah? Ya kan akan dipertimbangkan nanti dengan pengelola. Yang mau nambah 200 coba ngacung sebenarnya. Kami buatkan itu sudah memenuhi variabel sebagaimana yang saya jelaskan tadi di atas. Variabel tentang operasi itu sudah memenuhi variabel yang ada dalam program kerja ini. Yang pertama, saya kira program nomor mulai dari nomor 4 aja begitu ya. Yang pertama tentang lokalisasi dan manajemen kewajiban yang namanya kantor supaya baik itu harus dikelola dengan manajemen yang baik. Insya Allah manajemen yang baik akan berpengaruh pada pengelolaan kantor. Saya kira poin-poinnya nanti sudah dibaca oleh Bapak sekalian. Kemudian yang kedua mengenai pendidikan dan pelatihan. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa koperasi tidak ada koperasi kalau tidak ada pendidikan dan pelatihan. Mudah-mudahan untuk tahun 2005 kalau memang masih ada yang belum mengikuti pendidikan, mungkin nanti bisa dirancang oleh pejabat dan sebagainya. Pernah mengikuti pendidikan. Kemudian yang ketiga bidang usaha, keuangan, pemodalan dan pelayanan. Saya kira tentang usaha kita adalah prinsipnya adalah USP, usaha simpan pinjam. Kemudian di sini tentang simpanan pokok, simpanan wajib.
Bapak sekalian, untuk tahun yang akan datang ya. Jadi program ini untuk tahun yang akan datang, tahun 2005. Jadi kami tawarkan buat sekalian, umpama simpanan wajib 150. Kira-kira apakah tetap atau ditambah, Pak? Ya. Kemudian simpanan hari raya 150 tetap apa ditambah? Akan dipertimbangkan dengan para pengelola. Yang mau nambah 200 coba ngacung saja. Karyawan Kawankah Hikmat Kabupaten Garut yang saya hormati para ketua kelompok dan seluruh anggota Koperasi Hikmat Kabupaten Garut. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kita lihat di halaman 10 seperti yang sudah tadi sampaikan. Yang pertama kaitan dengan simpanan hari raya di poin 6.4 nomor 3. Tadi ditanyakan apakah setuju dinaikkan menjadi 200 atau tetap 150. Beberapa bulan yang lalu ada beberapa anggota di majelis resmi yang mengatakan bahwa karena ini adalah simpanan kita, jadi sebaiknya dinaikkan, gitu ya, menjadi 200. Kenapa? Nah, iya mah orang kan jadi pas lebaran teh asal mandi subuh, gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua masih di poin 6.4 nomor 9. Ini alangkah baiknya besar pinjaman itu yang tadinya 3 kali simpanan coba dinaikkan. Yang maksimalnya 30 juta diupayakan menjadi 50 juta. Gitu ya. Alasannya apa? Alasannya karena di tahun 2023 itu terjadi penurunan peminjam. Jadi yang meminjam itu menurun. Nah, gitu. Untuk dari bank 50 juta kan biasa. Hari itu cair. Nah, supaya tidak terjadi penurunan peminjam, maka naikkan saja nilainya menjadi maksimalnya 50 juta, tidak 30 juta. Dengan angsuran yang maksimalnya 30 bulan, gitu ya. Sok kalau resep karena masih kasih buri gitu. Yang terjadi penurunan, menurut saya alangkah lebih baiknya kalau pertama kita revisi ADART agar apa? Agar para calon pegawai negeri sipil itu diupayakan wajib masuk ke anggota koperasi. Itu dimulai dari ADART, kan sekarang mau bebas ya. Wajibkan. Yang kedua, pada saat adanya CPNS ini dimohon adanya sosialisasi kepada CPNS itu dari pengurus koperasi. Nah, kabungkur masih kuring raos santri ketika ada pelatihan apa gitu ya, waktu calon pegawai negeri itu ada sosialisasi dari koperasi. Jadi calon PNS teh apa? Oh, aya koperasi, akhirnya hoyong iri ke koperasi. Hari ayeuna nama kumaha kitu terangan aya koperasi hari-hari. Kenapa menurun jumlah anggotanya? Karena tidak ada yang masuk. Jadi yang keluar tadi banyak ya. Faktor pensiun, faktor yang lainnya. Ari nu lebet teu aya. Jadi saya nama masuk baru keluar. Itunya. Masuk dulu baru keluar. Baru keluar dengan anggota. Ya, terima kasih. Hanya itu saja mungkin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Nana yang telah menyampaikan saran masukan. Ada beberapa poin yang boleh sampaikan. Yang pertama, simpanan hari raya ini supaya dinaikkan dari 150 menjadi 200.000.
tentunya paling-paling nanti kenaikan setelah hari raya Pak. Ya mudah-mudahan di April aja bisa pertimbangan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dinaikkan. Betul Bapak sekalian, kata Pak Haji Nanang samangi subuh begitu ya simpanan kita. Biasanya kita itu sangat membutuhkan uang terutama pada hari raya ya. Untuk yang beli daging, yang beli pakaian, silaturahmi dan sebagainya sangat membutuhkan. Insya Allah diberikan. Kemudian mengenai masalah pinjaman yang 3 kali simpanan itu supaya di pertimbangan ya dari yang 30 juta menjadi 50 juta. Bapak sekalian, pahamnya itu asal Bapak sekalian aktif ya. Bapak sekalian aktif, disiplin, pahamnya antara hese. Hanya ada beberapa orang yang pinjam lebih daripada 30, nyimpen apa, PPKB, macet itu Pak. Yang macet. Bahkan ada seorang pejabat nyimpen sesuatu di koperasi pasti tagihnya hese. Makanya kata saya lebih senang yang kecil tapi karetek. Tapi Pak sekalian insya Allah kalau Bapak sekalian ada yang lebih 30, kalau Bapak sekalian apa rajin menyimpan aja membayarnya, insya Allah bagi bahan kerja barangkali akan mudah. Dan insya Allah saya barangkali akan membantu asal betul-betul sekalian disiplin dalam membayarnya. Kemudian ya angsurannya bisa 30 bulan, saya kira bisa dipertimbangkan. Kemudian mengenai anggota ada 7. Yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela, ya bersifat sukarela. Ini para jenengan tergantung kepada kebijakan Pak Kadepa. Ya. Saya sudah bicara dengan Pak Kadepa, sudah pernah mengirim surat kepada Pak Kadepa, mohon diberi spirit bagi orang-orang yang belum menjadi supaya bisa menjadi operasinya. Tapi kalau kita membuat ADART memaksa supaya jadi anggota itu nanti bertabrakan dengan undang-undang ya. Ini undang-undang kualitas pelajar menyatakan menjadi anggota itu sifatnya adalah sukarela. Jadi tidak bisa oleh kita direvisi ADART lalu diwajibkan barangkali akan berberat. Kemudian sosialisasi kepada CPNS, saya kira ini masukan yang baik. Insya Allah barangkali nanti kami bisa berkoordinasi dengan Pak Kadepa. Jadi kami segala sesuatu pun berkoordinasi dengan Pak Kadepa, termasuk yang berkaitan dengan masalah CPNS. Sekali lagi terima kasih segala masukan dari Pak Nana. Insya Allah barangkali akan menjadi bahan pertimbangan kami baik untuk siapa lagi yang rekan-rekan kita yang sedang raker ya, yang sedang raker saya kira saya maklumi dan kepada rekan-rekan pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawangsi dari Karangkomitas. Terima kasih atas pemberian waktunya. Tadi mendengar atau membaca di buku bahwa mungkin kita harus aktif meminjam, sehubungan butuhnya banyak, sementara tabungan kita sedikit, mungkin hanya 3 kali lipat, jadi diurungkan ya. Kalaupun ada dana yang mengendap atau misalkan yang nyalse begitunya, mangga ditelepon aja, tinggal jamaah anggota anu kinten-kintena acan ngambut tapi misalkan gajinya ayah kepik biasa ditoong atau kita teruskan kita bisa gitu ya ayah dana sakit tuh misalkan Pak burung atau kata nak atur mah gitu pada orang jangan terpakai gitu kami nanggung sekali mana gitu alih orang teh kumpul di kumis sesat
antara pilih jadi pakeun pangitan gitunya. Kata nuhun pami pilih mengendak antara pilih daripada nyarte, mending kita wiskeun saha we anu Bapak di telepon. Anu kita dipersantan kanggo bayaran lancar gitu. Kata nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam itu 3 kali simpanan, 3 kali simpanannya ada begitu ya. Tapi mau sekalian, Pak Hamda itu sangat bijaksana. Kalau Bapak Ibu sekalian aktif, rajin, lancar, saya perhatikan ada yang diberikan sekalipun lebih daripada 3 kali gaji. 3 kali gaji. Insya Allah Bu Nawangsi, kalau Ibu rajin, saya kira bisa berhubungan nanti dengan Pak Hamzah ya. Jadi sekalipun lebih 3 kali gaji, insya Allah akan dilanjut lagi. Dianggap cukup saja cukup. Terima kasih. Kita akan lanjut kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa kadut kayaknya. Rumina di Privanos, namihan Rumina karena penjelasan pada tahun dulu tadi. Berkenaan bagi Privanos selaku bendahara. Kemudian parantos ngadugikeun RAPB 2025 sareng rencana RAP 2025 sareng realisasi RAB 2024. Aku mergi itu painten di Bados dina kasepusanan wayeuna. Di Bados painten ieu teh dina RAB teh anu priyogi di koreksi ku peserta rapat. Mana painten anu kedah dikirangan sareng mana anu kedah ditawin. Namun painten buka di araos buka teu ieu teh. Jangan alhamdulillah jangan sampai. Mau painten tos diaos tos kahartos sadayana sehingga aya anu usulkeun. Alhamdulillah karena naos. Jelasan ka painten jelasan ieu dinten bahan kalau ibu bapak sadayana pada saudara-saudara dina anggaran ieu teh painten biasa direalisasikeun. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bendahara yang telah menyampaikan penjelasannya berkaitan dengan keuangan sambil kita menasihat. Yang pertama adalah tentang di ADART, tentang di dana sana dengan bagi bapak sekalian, kalau seandainya ingin mendalami ADART, barangkali kita bisa berhubungan dengan pengurus tentang ADART. Yang kemudian yang kedua, kewajiban anggota itu membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Kalau simpanan pokok adalah simpanan yang pertama yang disimpan di koperasi dan tidak bisa diambil kecuali kalau kita keluar. Ada simpanan wajib adalah simpanan yang kita simpan tiap bulan, kita simpan tiap bulan. Alhamdulillah Bapak sekalian, saya perhatikan rekan-rekan kita yang punya tugas itu simpanannya rata-rata di atas 15, ada 4 juta, 20 juta, gitu simpanan. Ya, alhamdulillah barangkali dengan simpanan itu lumayanlah membantu untuk upaya pensiunan. Yang akan disampaikan Bapak Sekretaris Organisasi Gereja Keputusan rapat anggota berat RKT bahwa Kehikmat Kabupaten Garut tahun buku 2025 hari Sabtu 16 November 2024 nomor 33 garis miring OR KHK garis miring 11 garis miring 2024 pada hari ini Sabtu tanggal 16 November 2024
Jumat bertempat di aula gedung Desa Hikmat Garut, dihadiri oleh beserta rapat anggota yang terdiri dari pengurus, pengawas, pengelola, ketua kelompok dan anggota sebanyak 135 orang. Menimbang satu, bahwa dalam tahun buku 2025 pengurus Koka Hikmat perlu dibekali rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja yang representatif, akurat dan komprehensif. Dua, bahwa pengurus Koka Hikmat Garut telah menyusun RK dan RKPP untuk tahun buku 2025 yang dibahas pada forum rapat anggota Koka Hikmat Garut pada tanggal 16 November 2024. Tiga, bahwa untuk merealisasi RK dan RKPP Koka Hikmat tahun buku 2025 perlu ditetapkan dan disahkan dalam surat keputusan, mengingat dan seterusnya memperhatikan usul dan saran yang berkembang dalam rapat anggota. Memutuskan pertama, menerima dan mengesahkan rancangan produk rapat anggota antara lain: satu, forum rapat anggota; dua, susunan acara rapat anggota; tiga, tata tertib rapat anggota menjadi tata tertib rapat anggota Koka Hikmat Kabupaten; empat, risalah rapat anggota tahunan Koka Hikmat Garut tahun 2023 tanggal 27 Januari 2024. Kelima, rancangan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Koka Hikmat Kabupaten Garut tahun 2025 menjadi RK dan RKPP tahun 2025. 6. Rencana RKT Koka Hikmat Kabupaten Garut tahun 2024 hari Sabtu bulan Januari tahun 2025 untuk pelaksanaan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat keluhan dari keputusan ini atas izin rapat anggota, keputusan ini akan diubah dan disempurnakan. Ditetapkan di Garut pada tanggal 16 November 2004. Pengurus Koperasi Warga Kemenak Hikmat Garut, Ketua Dr. Haji Suryani MSI, serta di satu Dr. Haji Muhammad dan Tidak. Ya. Haris ya telah menyampaikan kesimpulan dan kesahan baik mengenai rencana kerja RKPP Koka Hikmat untuk tahun 2025. Bapak sekalian, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bahwa kepengurusan itu masa baktinya adalah 5 tahun. Masa baktinya 5 tahun. Kami adalah periode 2020-2024. Tapi saya barangkali hanya melanjutkan Pak Presiden yang melakukan Allah, dan saya barangkali hanya melanjutkan kurang lebih 1,5 menit. Untuk bulan Januari ya, jadi nanti RAT itu di samping kita melakukan RAT akan ada melaksanakan pemilihan pengurus yang namanya takdir ke Bapak sekalian, karena rapat anggota merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam operasi yang akan pada saat dipilih Bapak sekalian pada RAT yang akan datang. Selanjutnya kita masuk kepada poinnya kelima, bacaan doa. Kita berdoa bersama-sama untuk waktu. Ya Rabbal Alamin, hamdan jiwa ini amal nasidah yang wana wal kalbu semua yang telah dirinya ayat dari Rasulullah Wa
أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا شاكرين بنعمتك ومحسنين بها عليك وأتم علينا اللهم حسن وسيلنا ويسر أمور الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شرور البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah berkat doa nasiban sudah hadir.